Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi kita di salah satu program dari Paradigma, yaitu Paradigma Podcast. Nggak kerasa ya, kita sekarang udah ketemu di episode ke-6 Paradigma Podcast nih teman-teman. Seperti biasanya, di setiap videonya pastinya Paradigma itu ngebahas satu hal yang benar-benar lagi in banget nih di masyarakat, lagi booming lah seperti itu. Nah, jadi pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas satu topik yang beberapa waktu lalu lagi sering aku lihat nih berlalu lalang di media sosial. Apalagi kalau bukan toxic positivity. Dari teman-teman sendiri, setelah aku kasih tahu toxic positivity, apakah udah mulai bermunculan nih pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih toxic positivity itu, terus sebenarnya toxic positivity itu apa sih gitu. Nah, jadi untuk membahas dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita akan bersama dengan salah satu kandidat psikolog nih teman-teman. Beliau ini udah sering banget muncul di event-eventnya Paradigma. Siapa lagi kalau bukan Mbak Michelle. Halo Mbak Michelle. Halo Alia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Michelle sendiri kabarnya gimana malam hari ini? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya Mbak Michelle sekarang apa nih? Seperti yang tadi sudah dikatakan kan masih kandidat ya, jadi lagi menyusun-nyusun nih biar nggak jadi kandidat lagi. Oke. Semangat ya Mbak, semoga bisa cepat lulus biar bisa jadi betul-betul seorang psikolog gitu kan. Amin. Terima kasih juga buat Alia ya, semoga cepat lulus juga. Kita sama-sama Alia. Amin ya Allah. Mohon doanya ya teman-teman penonton semuanya. Oke. Kita sedikit mengenal lebih jauh nih sama Mbak Michelle. Jadi Mbak Michelle ini seperti yang tadi aku bilang adalah seorang kandidat psikolog nih. Beliau sebelumnya telah menyelesaikan studi S1 psikologi beliau di Universitas Negeri Jakarta, dan mulai dari tahun 2018 sampai sekarang beliau aktif sebagai mahasiswa S2 psikologi di Universitas Padjadjaran. Nih dari tadi aku udah ngenalin Mbak Michelle nih, tapi dari tadi kayaknya aku belum ada ngenalin diriku sendiri kayak. Oke. Jadi perkenalkan teman-teman, aku Alia selaku PIC dari tim content writer di Paradigma. Jadi kalau misalkan kalian nih lagi nge-scroll Instagram Paradigma terus ketemu dengan konten-konten psikoedukasi, itu pasti banget dari tim content writer Paradigma. Oke, karena kita udah kenalan nih, mungkin langsung aja kali ya kita coba berdiskusi langsung sama Mbak Michelle nih soal toxic positivity. Oke, Mbak Michelle mau tanya dulu dong nih, toxic positivity itu sebenarnya apaan sih? Oke, mungkin daripada jelasin kita sembari kayak ngobrol-ngobrol aja ya Alia ya. Oke. Nah, kalau dari toxic positivity itu, dari yang saya tahu, ini kan mulai trending selama pandemi ini ya. Banyak toxic munculan ya. Toxic relationship, toxic positivity, sama yang paling baru kemarin toxic productivity ya gitu. Iya. Nah, semuanya kayaknya toxic deh Mbak, akhir-akhir ini selama pandemi gitu. Banget gitu. Toxic lagi bermunculan ya. Nah, kalau toxic positivity itu sendiri, kalau dari yang saya coba setelah baca-baca dan lihat-lihat juga, itu kayak kondisi di mana ketika seseorang itu menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif gitu. Contohnya misalnya kan ini mulai munculnya kayak pas COVID kemarin ya gitu. Nah, kayak anggaplah mungkin kita punya kayak amit-amit ya, mungkin kita punya saudara atau kerabat atau teman yang misalnya kena COVID-19 gitu. Lalu kita bilang kayak, sabar ya gitu, nanti cepet kok sembuh gitu. Ya udah lu berdoa aja, ya udah lu ini aja gitu. Nah, mungkin yang kita rasa tuh kita nih sebenarnya ngasih dukungan ke dia positif. Tapi kan kita nggak tahu ya ternyata
yang dia rasain mungkin berbeda gitu. Mungkin yang dirasakan pasien adalah dengan kata-kata kayak sabar ya, gitu, lu berdoa aja gitu, semoga bisa sembuh gitu kan, kayak aduh nih kayaknya berat banget, malah bikin makin down gitu, bukannya makin up gitu. Nah, kalau menurut saya, daripada kata-kata yang kita anggap dukungan itu ternyata malah toksik, ya mungkin kita lebih kayak ngebantu aja, kayak misalnya Alia nanti kalau ada apa-apa kabarin ya gitu, atau kayak Alia lagi isolasi mandiri ya gitu, nanti kirim alamat, aku kirim buah gitu, kayak langsung kayak gitulah gitu. Action ya Mbak daripada kata-kata gitu. Atau kata-katanya kayak gimana, kayak kita tuh selalu ada gitu, jadi positif tapi nggak toksik. Kalau kayak gitu tuh bawaannya rasanya kan pasti beda kan, kalau aku bilang kalau yang kedua tadi ya nggak. Ya daripada yang sabar ya semua orang juga sabar kan ya saat kena musibah gitu. Tapi Mbak, ternyata kata-kata yang sabar ya itu kan kata-kata yang kayaknya semua orang bakalan ngucapin hal itu gitu. Itu kayak sebuah ketika kita mengunjungi seorang yang kena musibah. Ternyata masuk toxic positivity ya Mbak. Nah mungkin lebih ke toxic atau enggaknya kontennya ya. Kalau dari sabar ya aja mungkin itu masih universal, kayak misalnya Alia habis kehilangan HP, duh sabar ya Alia gitu, kayak tapi lanjutannya mungkin ya, kayak mungkin kalau lanjutannya saya bilang sabar ya Alia, ya lah cuma HP Asia gitu kan gitu, dibanding dengan mungkin kalau saya bilang sabar ya Alia gitu, ya udah nanti lu coba nabung lagi aja, kalau perlu banget HP aku ada lagi nih, bisa pakai punya aku, atau nanti kita kabarin kamu via email kah, pakai laptop atau gimana gitu. Jadi beda nggak gitu? Beda. Lanjutan sabarnya. Kayak ngeremehin gitu ya Mbak tadi yang pertama itu kayaknya banyak aku dengar itu dengan kalimat kayak gini, alah gitu doang, sedih. Itu mirip nggak sih Mbak? Kalau dari yang saya baca-baca contohnya memang kurang lebih kayak gitu ya, kayak kayak meremehkan gitu, kayak misal membandingkan juga, misalnya kayak Alia kok lu nggak lulus sih, cuma skripsi doang gitu, iya nggak? Iya. Ya sebenarnya mungkin yang dirasakan sama si yang pembicaranya mungkin ngedukung ya, kayak lo bisa kok kayak gini, tapi mungkin yang dirasakan si pendengarnya itu mungkin dia sakit hati kan, nggak tahu. Mungkin setelah dengar itu, saya sendiri ya kalau misalnya dibilang, Michelle kok kamu nggak lulus sih, kayak gini doang cuma tesis gitu, masa nggak bisa, kayak aduh aku bodoh banget ya, masa gini doang nggak bisa, aku ini doang kok ini nggak bisa gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita cobalah empati, saya mungkin ini kayak bagaimana untuk menangani toksiknya ya gitu. Jadi kayak daripada kita ngomong gitu, mungkin ditelaah dulu, kayak kalau saya di posisi Alia gimana gitu, kayak apa sih, kalau kata pepatah tuh setiap sepatu yang dipakai orang kan berbeda ya, dia udah jalan kemana aja gitu. Jadi kita mencobalah memakai sepatu dia gimana gitu. Kalau kita ngomong lagi gimana, kayak mau memunculkan rasa empati gitu, kayak Alia kamu semangat ya, bisa ngerjain, kalau perlu bantuan bilang, misalnya ngolah data aku bisa bantu gitu, kabarin aja ya gitu, atau apa gitu. Kan beneran agak beda feel ya. Ya kalau ngolah datanya gampang sih bisa Alia, gampang. Bisa tuh nanti. Oke, berarti itu kembali ke isi konten ya Mbak. Juga menarik. Karena sebenarnya kayaknya toxic positivity itu sangat sering berlalu lalang di kehidupan kita nggak sih? Iya biasanya tuh orang tua sih kayaknya Mbak. Aku tuh jarang mendengar hal yang itu. Tapi kayak dari teman-temanku deh. Salah satu temanku aja tuh udah kayak gini. Itu si dia umur segini udah dapat pencapaian ini, kamu ngapain aja? Itu kayak wow. Itu termasuk toxic positivity juga nggak sih Mbak? Apa lagi deh?
Itu termasuk mungkin ya, karena salah satu sumbernya selain tadi kan omongan orang-orang mungkin juga media sosial ya, apalagi sekarang zamannya udah eranya udah milenial banget gini, semua orang tahu. Kita aja tahu kalau saya baru lihat di TV Atta Halilintar mau reuni ke Turki gitu. Oh iya? Iya, reuni keluarga aja ke Turki gitu kan. Wow. Terus ngeliat kayaknya Aurel sama Atta umurnya deket-deket umur saya, tapi kok dia udah kaya kayak gini ya nggak sih gitu. Iya. Nah mungkin itu ya, jadi menyebabinnya itu. Nah makanya itu tadi mungkin diubah juga kayak pola pikirnya gitu kan, juga tiap orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Dan juga hindari tadi membanding-bandingkan kayak aku dengan dia pasti beda, yang dia dari tempuhnya gimana gitu. Mungkin juga ada baiknya mengurangi penggunaan media sosial kali ya gitu. Kalau atau apa namanya, jangan terlalu dibawa ke hati gitu kalau menurut saya, kalau dari medsos ya gitu. Karena kalau kata orang-orang tuh apa yang ditunjukin di medsos itu bukanlah segalanya kan. Ada betul. Contohnya nih kayak misalkan dia pamer punya mobil, taunya itu mobil bukan punya dia tapi nyewa, mungkin kayak gitu kan. Iya betul. Panjat sosial ya. Iya, bener banget. Itu kayak banyak banget deh dilakuin sama teman-teman seusia aku, kayaknya usia 20-an lah gitu. Ini Mbak, sebenarnya toxic positivity itu kan sedikit menyinggung ke perasaan ya Mbak. Jadi toxic positivity ini bahaya nggak sih buat kesehatan mental? Sebenarnya pasti cukup bahaya ya gitu. Kalau dari kita dengar namanya aja udah toksik gitu. Iya, racun gitu. Nah, mungkin tadi kalau dari pengertiannya kan di awal kan selalu mungkin memandangnya positif terus gitu, semuanya positif gitu. Dan juga itu kan tadi kalau misalnya ke orang lain kan tadi contoh ngomongnya tadi udah ya. Kalau misalnya ke diri sendiri mungkin juga kayak setelah lihat medsos itu dia jadi ikutan ngerjain apa gitu biar dia positif terus gitu. Gue nggak boleh sedih, gue kan semangat terus, semangat gitu. Tapi pasti ada kalanya kalau misalnya ditekan terus si emosi negatifnya akan lelah juga nggak sih gitu. Ibaratlah timbangan, kalau kita terus isi dengan kalau kita ambil terus kan ada positif ada negatif, kita ambil terus nih positifnya, nah yang negatifnya berat banget dong gitu. Terus juga dia nggak tersalurkan gitu karena kita menekannya kayak aku harus tetap semangat nih, harus tetap ini. Kebayang nggak maksudnya Alia? Iya. Berarti itu lebih kepada menekan emosi gitu ya Mbak. Kita harusnya sedih, taunya ditekan sama sesuatu yang positif gitu. Dan penekanan ini malah jadinya racun gitu ya Mbak. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Kayak misalnya kita pengen sedih tapi harus tetap positif terus, harus tetap ini. Kadang kayak mungkin harus kayak ke orang lain misalnya harus tetap senyum terus gitu nggak sih? Padahal pas sebenarnya di dalamnya gimana gitu. Tapi juga ngebilang ke dirinya sendiri untuk tetap senyum gitu, pasti di dalamnya kan nggak seimbang ya gitu. Mungkin ada baiknya kalau misalnya emang perlu banget udah tidak tertahankan, mungkin bisa cari teman atau cari media yang bisa untuk kita menyalurkan curhat gitu. Sekarang kan banyak ya kayak curhat online ada gitu. Kalau misalnya nggak ada teman dekat atau kurang dekat dengan keluarga, bisa ada curhat online. Atau mungkin kalau takut ngobrol sama orang bisa coba nulis diary mungkin gitu. Jadi kayak gimana ya biar kita bisa sharing si negatifnya itu juga. Ya positif tuh baik, cuma seperti kata Nabi kan kalau apapun yang berlebihan kan nggak baik ya gitu. Jadi mesti seimbang juga dengan emosi negatifnya, jangan dibuang gitu. Nah kebanyakan positif kan tadi nggak baik juga ya Mbak. Nah terus
eh, jadinya kan itu sebuah racun atau toksik seperti tema kita hari ini. Nah kan di mana ada racun pastinya ada madu kan. Maksudnya itu adalah di sini itu true positivity. Sisi positif yang benar gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita membedakan si toxic positivity ini sama true positivity tadi? Toxic sama yang benar. Nah, tadi itu mungkin kalau dari orang lain mungkin agak sulit ya, kan kita belum bisa ngejudge kan ya untuk dia ini beneran toksik atau enggak gitu. Mungkin dari kitanya aja deh, kita bisa kayak kayak tadi misalnya coba ngasih semangat kepada orang daripada mengatakan yang kayak tadi Alia, kok gini doang nggak bisa gitu. Tapi kita coba lebih empati lagi dengan misalnya kamu butuh apa, ini apa gitu. Terus juga misalnya ada orang yang mengucapkan kalimat yang membandingkan dengan orang lain, misalnya kayak tadi yang kamu bilang misalnya lihat di medsos dia udah nyampe ini, dia udah nyampe itu. Kita mungkin tidak terlalu memikirkan yang itu gitu, atau misalnya kita ngomong ke orang lain juga nggak membandingkan dia dengan yang lain gitu kan, tiap orang punya usahanya sendiri gitu, sekuat apa gitu. Terus juga misalnya kita kadang kan melontarkan kalimat yang nyalahin orang lain kayak Alia kok lu nggak lulus sih, males sih lu makanya gitu. Sering tuh gitu. Sering tuh pasti ogah-ogahan katanya aneh-aneh ya. Kan orangnya itu nggak tahu yang dirasakan Alia sebenarnya apa, mungkinkah ada kendala, kan nggak tahu gitu. Bisa juga karena lagi ada emosi negatif tadi yang mengganggu, menumpuk, tapi nggak keluar karena dia harus positif terus atau apa gitu. Nah, jadi mungkin itu bisa lebih dihindari ya untuk true positivity-nya tadi gitu. Jadi kita eliminasi nih yang kira-kira akan toksik apa gitu. Mungkin kalau dari yang saya tangkep true positivity kayak gitu sih Mbak Alia. Kebayang nggak? Oke. Insya Allah bisa dipahami. Berarti sebenarnya tuh nggak jauh beda gitu ya Mbak sama toksik, tapi bedanya adalah di kadarnya nggak sih Mbak tadi? Sama kontennya tadi ya gitu. Oke. Ngomongin soal toxic positivity nih Mbak, seperti yang dari tadi kita omongin kan, toxic positivity itu sebenarnya banyak banget terjadi di lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau misalkan kita anaknya aktif buat nge-scroll media sosial nih, para netizen itu kan ya nggak 1-2 orang lah ya gitu bilang kayak gini, alah gitu doang nggak bisa gitu. Gini, kalau biasanya tuh aku lihatnya tuh kayak gini, gitu aja sedih kan, itu sering banget ya Mbak ada gitu di media sosial. Nah, cara menyadarkan mereka ini atau enggak minimal teman kita atau sanak keluarga kita yang melakukan toxic positivity itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak cara menyadarkan mereka gitu biar jangan kayak gitu. Oke. Nah, netizen kan emang mulutnya agak gimana gitu. Nah, sebenarnya ini mungkin agak sulit juga ya, karena ibaratnya kita kayak ngasih tahu orang yang belum tentu dia juga mau kita kasih tauin kan gitu. Kayak kita ngasih obat ke orang yang nggak mau minum obat gitu. Misalnya, nah jadi kalau menurut saya kadang kalau orang lain kan kita coba itu. Nah, kadang gimana ya? Soalnya kan ibaratnya gini, misalnya saya ngomong gitu ke Mbak Alia. Nah, terus Mbak Alia mau coba nyadarin saya mungkin dengan kayak kalau dari saya pribadi bakal bilangnya, oh iya makasih ya atas ini kamu gitu, tapi sekarang mungkin saya lagi perlu apa gitu, mungkin lagi perlunya dukungan gitu, atau lagi perlunya bantuan gitu untuk ini, atau lagi perlu sendiri, itu dibilangin aja gitu, karena daripada itu bakal nambah di beban pikiran kita gitu. Khawatirnya nanti kalau misalnya malah kita
bilang ke dia, lu toksik banget sih gitu, itu kita ternyata jadi toksik ke dia ya kan gitu, nanti dia jadi mikir gitu, oh iya ya, itu juga kalau dia mau dengerin kan, kalau dia nggak mau dengerin tuh lebih nanti malah jadi musuh, nambah musuh malah gitu. Nah jadi mungkin yang bisa kita cegah, menyadarkannya mungkin dari diri kita sendiri dulu ya, untuk misalnya kita nggak toksik ke orang lain gitu, kayak tadi yang udah dibilang kayak tumbuhkan rasa empati, coba kayak kita pakai sepatu dia udah lewatnya gimana aja gitu, coba merefleksikan perasaan, kalau aku ngomong gini Alia gimana ya perasaannya gitu, terus juga pahami juga kayak perilaku manusia gitu, misalnya kayak males banget sih lo ngerjain skripsi gitu, tapi cobalah kalau aku di posisi dia ya aku juga males kali ya pasti ke skripsi gitu kan gitu. Terus mungkin lebih coba berempati tadi, memahami daripada kita ngejudge orang, lo gini doang gini, tapi kita rasakan lagi tadi. Terus juga offering help, tawarin bantuan kan gitu. Terus juga kalau misalnya mampu menjadi teman yang bisa dengerin dia, kayak lo kalau butuh cerita bilang aja ya gitu, mungkin nggak sekarang atau bisa nanti. Terus juga jangan membanding-bandingkan dia kayak Ale lu gini aja nggak bisa, itu sih itu udah lulus tuh duluan 3,5 tahun, wah lebih sakit hati lagi gitu. Wah tuh minta digebukin tuh. Ya betul, jadi mungkin lebih kayak gitu ya gitu, kayak tips and triknya biar kitanya nggak toksik gitu, karena orang lain belum tentu juga bisa kita sadarkan gitu, jadi sadarkanlah diri sendiri dulu gitu. Ya ibaratnya kalau kata pepatah kan, kalau kita akan menarik orang-orang yang mirip dengan kita nggak sih, kalau kitanya sendiri sehat nggak toksik, pasti kita sekitarnya akan sehat juga gitu. Iya bener banget. Berarti tadi cara yang bisa kita lakukan nih untuk orang-orang yang kayaknya tuh ingin, mungkin ya bahasanya tuh ingin melakukan kayak support kepada kita agar dia itu enggak melakukan toxic positivity, itu adalah dengan cara kita tuh mengkomunikasikan apa sih yang sebenarnya kita mau gitu ya Mbak. Setuju sih, karena kan orang lain juga nggak bisa baca pikiran kita gitu ya kan, orang lain nggak tahu kita tuh sebenarnya perlunya apa sih kan. Orang tersebut say A kepada kita, bilang sesuatu kepada kita itu betul apa menyakiti apa gimana gitu kan, kita nggak tahu ya. Jadi emang ada baiknya sih untuk mengkomunikasikannya lebih dulu. Oke, mungkin bakal bisa aku coba nih nanti kapan-kapan. Soalnya kadang juga kalau misalnya kita bilang langsung dia toksik gitu, mungkin dianya sendiri sebenarnya ngerasanya kok gue toksik sih, padahal gue ngasih lo support loh gitu, gue ngasih lo. Jadi mungkin cara komunikasinya kayak tadi aja gitu kan, agak netral lah ya kalau ngomongnya kayak gitu. Biar tepat sasaran juga kan Mbak, bahas bisa. Semoga aja nih ya Mbak, para penonton nih nanti dihindarkan lah ya dari orang-orang yang toxic positivity gitu. Amin. Sebenarnya sih kita tuh kayaknya ya Mbak, kalau dari aku pribadi sih masih agak sedikit kesulitan untuk membedakan toxic positivity sama true positivity tadi. Omongan orang lain itu terlihatnya emang positif gitu, kayak ya kita ngomongnya kayak template yang paling sering itu adalah sabar ya, kayak gitu. Terus nanti kata-kata selanjutnya gitu. Nah itu kan sebenarnya nih kalau misalkan kita mencoba untuk menelaah atau menganalisis tuh kalimat itu kan sebenarnya baik-baik aja gitu ya, taunya itu termasuk toxic positivity gitu. Jadi kayaknya yang membedakan antara itu toxic positivity sama true positivity itu adalah cara kita menerima bahasa atau komunikasi masing Mbak. Iya, saya setuju dengan Arya, mungkin lebih ke respon kita ya, menerima sikap katanya itu gimana gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir.
gitu ya Mbak. Sebenarnya sih ini tuh udah tadi selama dari awal sampai bahasan terakhir juga udah dibahas sebenarnya jawaban mengenai menghindari toxic positivity, tapi biar teman-teman lebih aware aja kali ya. Sebenarnya apa sih Mbak, atau gimana sih caranya untuk kita itu menghindari dari perilaku toxic positivity ini? Oke, mungkin dari tadi awal mungkin udah sering diulang-ulang ya beberapa kali, jadi kita coba lagi aja review. Salah satu caranya mungkin merasakan lagi emosi yang kita rasakan dan juga mengelolanya, emosi baik yang positif yang negatif. Positif kan baik ya, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan yang negatif juga, kayak rasa kesal, rasa marah, rasa sedih gitu. Kayak kalau nanti numpuk malah mengganggu kesehatan mentalnya lagi nih, ternyata ada amarah yang menumpuk gitu, ada ini gitu. Oke, nanti cobalah misalnya bisa disalurkan, mungkin dikelola dengan melakukan hobi. Misalnya ada yang dengan cara kalau dia stres itu dia bakal olahraga atau nonton drakor atau ngapain lagi ya, macem-macem kan, ngewarnain, ngegambar, main musik gitu. Bisa juga mungkin kalau memang butuh tempat untuk cerita, bisa coba cerita ke keluarga atau teman terdekat, atau kalau misalnya nggak punya keluarga dan teman terdekat bisa coba curhat gitu. Sekarang kan banyak ya curhat online ya, jasa-jasanya. Di Paradigma juga ada kan ya? Ada dong. Baru aja tadi mau promosi. Terima kasih. Bisa juga di Paradigma. Nanti hubungin aja ke kontak personnya di Instagram. Nah, bisa juga mungkin kalau misalnya masih malu untuk ngobrol sama orang-orang, bisa bikin diary mungkin gitu, kayak ya memang agak klise ya, tapi janganlah buat diary yang Dear Diary hari ke hari. Ya tergantung ya gitu kan, orang mau bikin diarinya seperti apa. Karena kayak tadi untuk menghindari toxic positivity kita nggak boleh ngejudge gitu, kayak tadi lu udah cemen amat bikin diary kayak gitu, mungkin nggak ya gitu. Tapi cobalah kita pahami dia, oh dia perlu untuk ini gitu. Kita kayak tadi misalnya dalam menyelesaikan skripsi, oh pasti Alia juga kesusahan nih, pasti cari variabel susah, belum nyebar kuesioner gitu, belum dihitung gitu. Yang nggak semata-mata ngejudge kayak Alia nggak lulus karena males sih gitu. Nope gitu, no judging gitu. Nah itu mungkin kita bisa berusaha juga untuk tidak membanding-bandingkan tadi gitu, baik kita tidak membandingkan orang lain dengan orang lain dan juga tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kayak tadi misalnya, oh si ini usia segini udah lulus, udah kerja, udah ke Eropa, aku kok gini-gini doang. Oke lah, kan tiap orang tadi dia punya sepatunya masing-masing, dia jalannya kemana kan kita nggak ada yang tahu ya gitu. Mungkin ini yang terbaik untuk kita sekarang gitu. Nah, habis itu juga mungkin memilah-milah lah ya informasi yang didapat gitu. Kayak misalnya dari media sosial, kalau memang dirasa ngelihat itu misalnya makin down, ya udah mungkin dikurangin dulu. Atau misalnya tadi ada orang yang misalnya dirasa toksik ke kita, mungkin bisa dikurangi dulu untuk bertemu, atau misalnya bisa diomongkan kayak tadi, komunikasikan, oh makasih ya Alia dukungannya gitu, tapi kalau sekarang aku lagi mau sendiri dulu, tapi nanti aku hubungin kamu lagi ya kalau butuh bantuan, makasih gitu kan, bisa ya gitu. Jadi kurang lebih sih mungkin itu ya tips and triknya untuk mengatasi dan menghindari toxic positivity ini. Aku ingin garis bawahi sama yang pertama tadi Mbak Michelle sebutin sih, itu adalah merilis gitu perasaan negatif yang ada. Itu berarti lebih kepada kita itu tahu apa yang kita pengen gitu ya Mbak. Kalau misalkan nih kita sekarang lagi sedih gitu, jadinya ya kita terima aja dulu kan ya rasa sedih. Bisa self healing dulu dengan apa aja yang biasa kita lakukan untuk self healing gitu. Mungkin me time kali. Kalau misalkan aku pribadi sih, self healing itu adalah tidur. Itu jawaban terbaik untuk semua masalahku. Dan mungkin beberapa kali aku tuh mikir kayak ini tidur sebenarnya
bener aja kah atau ternyata jangan-jangan tidur itu termasuk toxic positivity nih, jangan-jangan gitu. Aku berapa kali sempat mikir kayak gitu sih, tapi mungkin dari Mbak Michelle gitu tanggapannya kepada aku yang memilih untuk tidur saat ada masalah itu gimana Mbak? Apakah itu termasuk toxic positivity atau kayak gini? Kalau menurut pandangan saya ya, mungkin tidur itu saya setuju kalau itu bisa untuk healingnya, me time-nya. Kan ada orang yang ya, tidur gitu. Kalau misalnya ada masalah, oke, tidur dulu, nanti besokannya bisa lebih segar dan lebih jernih pikirin gitu. Kalau untuk toxic positivity saya kurang setuju sih, karena kan tadi juga kan nggak ada dampaknya kan ke badan gitu, kecuali mungkin tidur itu dijadikan pelarian, misalnya nggak ngerjain skripsi tapi tidur terus karena kadang ada yang tidur itu karena tidak mau menghadapi realita gitu Alia. Kadang kan ada ya kalau kayak mimpi itu lebih indah tapi kan itu tidak nyata gitu. Waduh, buat hari ini guys. Iya gitu. Indah tapi tidak nyata. Mimpi itu indah tapi tidak nyata gitu. Keren. Iya, jadi bangunlah dan jadikan mimpi itu kenyataan gitu. Oh, mantap. Kalian tadi hadapilah kenyataan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kalau misalkan aku tidur itu enggak sampai jadi pelarian gitu sih, enggak. Cuman lebih kepada mungkin perlu tidur dulu deh nih biar otaknya sedikit gitu. Biasa. Alhamdulillahnya sih seperti itu. Belum mungkin teman-teman yang nonton juga nih ada yang sama kayak aku, self healingnya tidur. Semoga kalian jangan menjadikan itu sebagai sebuah pelarian dari kenyataan yang sangat pahit ya teman-teman. Iya betul. Oke, semua rasa penasaran aku kayaknya udah terjawab semua nih Mbak dari obrolan kita hari ini. Mungkin kepada Mbak Michelle, apakah ada closing statement? Untuk closing statement mungkin tadi ya, daripada kita fokus kepada orang lain, yang gimana caranya biar orang itu nggak toksik ke kita atau gimana biar orang itu nggak toksik ke orang lain, mungkin kita bisa coba introspeksi diri dulu, jangan-jangan malah kita yang toksik ke orang lain nih sebenarnya gitu kan. Makanya tadi coba ditelaah lagi kayak empati tadi, no judging, tapi lebih kepada memahami, jangan membandingkan gitu. Nah itu cobalah dihituin lagi, karena niscaya kan kalau kitanya sendiri sehat, kitanya sendiri juga baik, pasti kan lingkungan di sekitar kita juga berkurang lah yang toksiknya gitu. Mungkin itu aja dari aku, Alia. Oke, karena Mbak Michelle udah menyampaikan closing statement-nya, itu berarti kegiatan kita atau ngobrol-ngobrol kita hari ini udah selesai nih Mbak. Segmen kita bersama dengan Paradigma Podcast episode 6 kali ini udah selesai. Maka dari itu aku dan kerabat tim dari Paradigma mohon maaf kalau misalkan ada salah kata perbuatan sama Mbak Michelle. Semoga Mbak Michelle kedepannya semakin sukses dan tadi tesnya cepat selesai biar togaan. Amin. Hal yang sama untuk Alia dan teman-teman ya. Semakin sukses, cepat lulus, Alia, kita lulus bareng. Amin. Bisa tahun depan, Mbak. Makasih banyak Mbak Michelle udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai sama aku hari ini. Sukses selalu Mbak Michelle, dan buat teman-teman nih kalau misalkan kalian ada mungkin saran buat teman-teman Paradigma mesti ngebahas apa lagi nih untuk di podcastnya, boleh banget nanti di komen, atau mungkin kalian ada pertanyaan gitu kali ya buat teman-teman Paradigma biar nanti di segmen selanjutnya untuk dibahas. Boleh banget tuh nanti share pertanyaannya di Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini buat seluruh kolega kalian. Terima kasih udah menonton podcast pada hari ini. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Michelle. Terima kasih juga. Dadah.